Di kaki Gunung Arwana, berdiri sebuah desa indah bernama Desa Cahaya. Desa itu terkenal karena tanahnya yang subur, sungainya yang jernih, dan cahaya hangat yang selalu menyelimuti langitnya. Kedamaian desa itu dijaga oleh 5 sahabat pemberani. Luna, peri bersayap hijau yang memancarkan cahaya penyembuh. Amri, pendekar muda dengan pedang emas warisan leluhur. Wisnu, burung hijau raksasa penjaga langit. Si Kunyuk, monyet kecil lincah penuh kecerdikan. Dan kakek guru, tetua desa yang bijaksana dengan tongkat bercahaya. Suatu malam, ketika bulan tertutup awan gelap, angin dingin berembus dari arah hutan bayangan. Kabut hitam perlahan menyelimuti desa. Tanaman yang tersentuh kabut langsung mengering. Air sungai berubah keruh. Lebih mengerikan lagi, beberapa warga yang mencoba mengusir kabut perlahan membeku dan berubah menjadi batu. Jeritan terdengar di seluruh penjuru desa. Amri menggenggam pedangnya erat. "Aku tidak akan membiarkan desa ini hancur." Luna terbang rendah, mencoba menghalau kabut dengan cahaya sayapnya, tetapi kegelapan itu terlalu kuat. Wisnu turun dari langit dengan teriakan keras, mengepakkan sayapnya untuk mengusir kabut. Namun kabut itu terus menyebar. Mereka berkumpul di rumah kakek guru. Sang kakek membuka kitab kuno berdebu yang bercahaya samar. Matanya menyipit membaca ramalan lama. "Ini adalah kutukan batu bayangan," ucapnya pelan. "Sumbernya berada di jantung hutan bayangan. Jika batu itu tidak dihancurkan sebelum bulan mencapai puncak gelapnya, seluruh desa akan menjadi batu selamanya." Tanpa ragu, kelima sahabat itu bersiap berangkat. Perjalanan menuju hutan bayangan penuh bahaya. Di atas jurang berkabut, mereka harus melewati jembatan kayu rapuh yang hampir runtuh. Si Kunyuk melompat lebih dulu untuk memastikan jalan aman, sementara Amri membantu Luna menyeberang. Tiba-tiba, papan kayu patah. Wisnu segera terbang cepat, menangkap Amri sebelum jatuh ke jurang. Belum sempat bernapas lega, sekawanan serigala bayangan muncul dari semak gelap. Mata mereka merah menyala. Amri maju ke depan, pedangnya berkilat emas menebas bayangan. Luna menguatkan tubuh Amri dengan cahaya penyembuh. Wisnu menyerang dari udara. Si Kunyuk melempar batu tepat mengenai kepala serigala terakhir hingga lenyap menjadi asap hitam. Mereka terus melangkah hingga tiba di sungai beracun yang mengeluarkan uap hitam. Tanpa ragu, Wisnu menurunkan tubuhnya. Satu persatu mereka naik ke punggungnya, dan burung hijau itu terbang melintasi sungai gelap. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, pepohonan berubah menyeramkan. Akar-akar hidup melilit tanah mencoba menjebak kaki mereka. Kakek guru menancapkan tongkatnya ke tanah dan membaca mantra pelindung. Cahaya dari tongkatnya memaksa akar-akar itu mundur. Akhirnya mereka tiba di sebuah altar batu hitam di tengah hutan. Di atas altar itu, melayang sebuah kristal gelap memancarkan aura gelap. Batu bayanan. Kabut berputar membentuk sosok tinggi berjubah asap. Dialah penyihir hitam. "Desa itu akan menjadi monumen batu untuk kekuasaanku," suaranya bergema. Pertarungan sengit pun terjadi. Penyihir hitam melepaskan kilat gelap. Amri menangkis dengan pedangnya, tetapi terpental keras. Luna mencoba menyinari kristal dengan cahaya sucinya, namun rantai bayangan tiba-tiba melilit tubuhnya. Wisnu menyerang dari udara, tetapi dihantam petir hitam dan jatuh tersungkur. Si Kunyuk, meski kecil, berlari cepat menghindari serangan dan melihat retakan kecil di dasar kristal. Ia memanjat altar dan memukul bagian itu dengan batu. Kakek guru berteriak keras. Kekuatan sejati bukan pada satu orang, tetapi pada persatuan. Amri bangkit, menggenggam pedangnya. Ia menatap Luna yang masih terikat. Dengan sisa tenaga, ia memotong rantai bayangan. Luna terbang tinggi, sayapnya bersinar jauh lebih terang dari sebelumnya. Wisnu kembali mengepakkan sayapnya menciptakan angin besar yang melemahkan kabut gelap. Kakek guru menancapkan tongkatnya ke tanah. Cahaya emas memancar ke arah pedang Amri. Luna mengarahkan cahaya peri ke kristal. Wisnu menambah kekuatan angin. Si Kunyuk memukul retakan terakhir dengan sekuat tenaga. Ledakan cahaya emas memenuhi hutan. Batu bayangan retak, lalu hancur berkeping-keping. Penyihir hitam menjerit sebelum menghilang menjadi asap tipis.
kabut menghilang. Hutan kembali hijau. Di desa, patung-patung warga mulai retak dan kembali menjadi manusia. Air sungai kembali jernih. Tanaman tumbuh subur dalam hitungan detik. Saat matahari terbit, kelima sahabat itu berdiri di bukit menghadap desa cahaya yang kembali bersinar. Warga menyambut mereka dengan sorak bahagia. Kakek guru tersenyum bijak. Selama kita bersatu dan percaya pada cahaya dalam hati kita, tidak ada kegelapan yang bisa bertahan. Luna tersenyum lembut. Amri menyarungkan pedangnya. Wisnu mengepakkan sayap dengan bangga. Si kunyuk tertawa riang. Dan desa cahaya pun kembali hidup, lebih terang dari sebelumnya.